Terus itu namanya turun ke bumi, itu ada yang disebut di sana adalah Yesus yang turun Nah, ke bumi. itu pandangan Paulus bersama dengan orang-orang Roma Yunani. Iya, terus Kenapa kemudian tidak sama seperti konsep orang Yahudi? Tuhan turun ke bumi. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. iya, tahu saya. Tujuannya untuk yang di Efesus, untuk membatalkan semua hukum Tuhannya Yahudi. Makanya saya bilang segala pemberitaan kebenaran di dalam Injil itu bukan hanya Paulus aja yang memberitakan kebenaran, Bang. Tujuan Paulus itu memberitakan kepada seluruh umat-umat. Jadi sebelum Paulus pun ada, kalau pemberitaan tentang Injil keselamatan itu udah terjadi pada Tuhan pada saat Yesus lahir. Enggak, maksudku gini Bang. Paulus itu menggiring kita menyembah kepada dewanya Romawi dan Yunani. Itu penilaian abang aja, itu tafsiran abang aja itu. Oh, bukan tafsiran, Bang. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Abang aja itu yang salah tafsir. Apakah Tuhannya Yahudi pernah berinkarnasi? Gini loh Bang, kalau makanya Tuhan Yahudi pada zaman dulu memang orang itu tidak mempercayai kedatangan Yesus. Nah, Karena yang mereka inginkan adalah seorang raja yang kuat, yang mampu berperang, yang mampu menghancurkan segala masalah. iya. Tuhannya Yahudi pernah berinkarnasi. Makanya orang itu menolak kedatangan Yesus Kristus yang datang membawa ajaran kasih. Yesus datang di tengah kaumnya, Bang, sebagai utusan Tuhan. Bang, kalau namanya orang Yahudi, orang itu masih tetap beriman kepada hukum Taurat. Iya, maksudnya ini kita tidak berbicara hukum, abangku. Ini kita berbicara mengenai sosok yang diajarkan oleh Paulus yang sampai ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah, kan gitu. Tuhannya Yahudi pernah nggak dia berinkarnasi gitu, kan itu poinnya. Nggak pernah, kalau Tuhannya Yahudi Nggak pernah. Terus kenapa kemudian Paulus mengatakan bahwasanya Theos berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa justru dewanya Roma? Kenapa dewanya Roma yang berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa bukan Tuhannya Yahudi yang berinkarnasi menjadi Yesus? Iya, berita penginkarnasian itu terjadi dibawakan oleh Rasul Paulus ya setelah Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi. Dan makanya dan Paulus ajarkan itu kepada penganut ajaran paganisme, kan? Masalah itu Bang, itu kita kurang tahu di sana. Yang penting itu diajarkan Paulus ke seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang yang diajarkan Paulus ke seluruh penjuru dunia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Yahudi. Jadi menurut saudara Tuhannya Yahudi itu bergelar Theos. Aduh, itulah makanya. Kenapa saat pemberitaan kebenaran yang dibawakan oleh Paulus, karena berita yang dibawakan memang sudah terjadi perinkarnasian kepada Yesus Kristus. Menurut orang-orang Roma, Yunani dan pengikutnya Kristen, kan? Sekarang menurut orang Yahudi hari ini, pernah tidak akan mereka berinkarnasi menjadi Yesus? Itu kan tadi saya udah bilang Bang, kalau memang orang Yahudi itu orang itu tidak menerima sampai sekarang menerima sebagai Tuhan atau menerima sebagai utusan Tuhan? Orang itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai menerimanya sebagai Tuhan, Bang, atau menerima sebagai utusan atau sebagai Tuhan?
sebagai sang juru selamat. Bisa kita bilang sekarang ini Tuhan, bisa kita bilang Tuhan. Ya, bukan. Kita berbicara mengenai Yahudi. Jangan bicara kalau Kristen jelas sama seperti Roma. Sama seperti orang-orang Roma menganggap Paulus itu dewa Hermes. Kristen itu mereknya. Kristen itu wajah Kristen itu di situ. Yang ini yang jadi pertanyaan orang-orang Roma Yahudi. Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, Orang gimana mau menerimanya Tuhan? Utusan Tuhan aja nggak diterima. Abang ini rusak. Yesus datang, saudaraku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya selama 33 tahun. Mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau orang Yahudi sampai saat ini mereka itu masih menantikan Ya, orang Yahudi. Yang saya tanya Yesusnya, abangku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau diterima sebagai Tuhan atau mau diterima sebagai utusan Tuhan? Ini Bang, kalau untuk orang Yahudi, kalau untuk kami orang Kristen, kami terima dia sebagai Tuhan. Kalau untuk orang Yahudi, saya sampai saat ini memang orang itu belum terima dia sebagai. Saudara, pertanyaan saya, Yesusnya bukan orang Yahudinya. Yesusnya ketika datang kepada kaumnya, Yesus mau dikenal, mau diterima sebagai utusan Tuhankah atau sebagai Tuhan itu sendiri? Oh, dia itu diutus sebagai firman, sebagai utusan Tuhan, ya. Sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus ingin dikenali oleh kaumnya Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Ya. Nah, berarti Yesus tidak ada kemudian mengajarkan kepada muridnya untuk dikenali kalau dia itu adalah Tuhan. Sekarang muncul pengajaran Paulus. Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Ini konsep siapa ini, Bang? Konsep siapa yang Paulus tiru? Ini makanya abang dengar dulu saya ngomong. Boleh. Memang pada saat itu dia diutus sebagai utusan Tuhan. Tapi setelah perkembangan pemberitaannya dia menanya kepada murid-muridnya. Itu ada pertanyaan yang diajukan sama murid-muridnya. Kalau menurutmu aku siapa? Katanya. Dijawab sama muridnya, engkau adalah Mesias anak Allah. Nah, itu nggak dibantah sama dia. Bahkan dibilang anak-anak itu orang-orang suci di tengah-tengah mereka juga disebut anak-anak Allah, Bang. Bukan berarti anak Allah itu, anak Theos itu, anak dewa itu, anak Elohim itu jadi Tuhan itu sendiri. Anak itu artinya hamba. Jadi sekarang konsepnya bukan di situ, abang. Konsepnya Paulus ini meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi jadi Yesus itu meniru konsep siapa? Yesus itu tidak ada menerima konsep. Paulusnya yang kumaksud, Bang. Paulusnya meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi. Paulus menerima ajaran siapa? Konsep gimana tadi coba? Meniru konsep ketuhanan orang mana? Orang Yahudi atau orang Romawi? Theos turun ke bumi jadi manusia itu Paulus tiru dari konsep mana? Konsep Romawi atau konsep Yahudi? Romawi. Berarti Paulus memperkenalkan sembahan orang-orang Roma dalam nama Kristus Yesus, betul? Ya, betul. Nah, udah Bang. Thank you, Bang. Berarti yang saudara-saudara Kristen sebut Allah itu ternyata adalah dewa Romawi. Nah, udah jelas itu, Bang, ya. Bukan udah jelas gitu, bagi Bang. kami. Bukan lagi. Masalahnya kalau di dalam keimanan Kristen itu, Allah itu, Allah pencipta alam semesta itu, dia berinkarnasi menjadi manusia yang disebut. Itu Kristen tiru dari konsep apa? Konsep Yahudi atau konsep Romawi? Itu nggak ada tiru-tiruan loh. Karena itu dianggap dewa siapa tadi?
Itu tidak ada yang ditiru di sana karena memang itu suara langsung terdengar dari langit. Inilah anakku, kepadaku aku berkenan. Ya itu yang dibawakan sampai sekarang. Nah, berarti bukan Theos kan Bang? Berarti bukan Theos yang turun menjadi manusia kan? Karena masih ada Theos, masih ada Tuhan di atas, masih ada Elohim. Bukan Elohim yang turun menjadi Yesus. Karena Elohim masih kedengaran suaranya dari langit. Sedangkan Paulus berbeda. Paulus mengatakan Theos turun ke bumi menjadi hamba. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, sampai nomor 8 yang kita baca tadi sama-sama. Berarti konsep yang terjadi terhadap keadaan Yesus dengan kaumnya Bani Israel, dengan konsep yang dianut oleh Paulus dengan kaumnya Kristen, itu berbeda, jauh. Kalau abang bilang tentang konsep, di situ nggak ada beda bang. Di situ tetap namanya berinkarnasi turun ke bumi. Masalahnya di sana ya. Tolong tunjukkan di mana konsepnya. Di mana konsepnya agama Yahudi, Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia, itu di mana bisa saya baca? Makanya saya bilang dari awal tadi kan udah saya bilang bang, kalau masalah berinkarnasi itu orang Yahudi sampai sekarang itu belum ada itu diakui sama orang Yahudi. Berarti Kristen ini berkiblat kemana dengan konsep Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Konsepnya kemana? Gini loh bang, kalau namanya orang Yahudi itu masih percaya kepada Allah Bapa di surga pencipta alam semesta. Makanya orang itu belum terima sama kedatangan Yesus, Allah yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Jadi orang itu masih tetap. Pertanyaan saya abangku, jadi hari ini Kristen itu berkiblat kemana? Theos turun ke bumi jadi manusia. Waktu Tuhan Yesus berdua di gunung Getsemani, itu kan ada suara dari atas. Ini adalah anakku, aku berkenan kepadanya. Berarti bukan Theos sekarang. Bukan Theos yang menjadi, bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau masih ada suara dari langit, itu suara Hashem, suara Bapa yang datang kepada Yesus. Berarti Yesus berbeda dengan pola yang ada di Kristen. Benar-benar Theos yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi daging Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa kepada orang Athena yang Paulus perkenalkan ini adalah dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Nostos Theos, bang. Begini lah Bang Juma. Jadi kalau saya pribadi Bang Juma, kalau ini Bang, kita di sini mau secara logika lah dulu ya Bang Juma. Iya. Jadi yang saya bilang ini Bang Juma, ini masalah tentang Tuhan Yesus. Masalah dia berinkarnasi. Jadi gini, kenapa istilahnya kuasa Allah itu menginkarnasikan sebuah firman menjadi manusia, lahir dari perawan tanpa hubungan pernikahan. Kenapa harus demikian? Itu dulu kenapa harus demikian prosesnya? Kenapa tidak melalui ayah dan ibu? Kenapa dia melalui Roh Kudus? Kenapa melalui Roh Kudus? Jadi di sana Bang, kita bisa mengetahui kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tersebut. Dan setelah dia lahir, kuasa Allah itu kan tetap bekerja atas hidupnya. Bahkan ada seruan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu perkataan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kalau siapa yang menyembah aku, dia sudah menyembah Allah. Jadi kita pikirkan sekarang, kenapa proses kelahiran Yesus Kristus ini lahir dari perawan? Itu semua itu diyakini sama manusia yang ada di bumi ini. Bahkan orang saudara-saudara Muslim itu mengakui kalau Yesus lahir dari Bunda Maryam tanpa proses perkawinan. Jadi dari sana udah bisa kita ketahui kuasa apa yang diberikan sama Tuhan Yesus tersebut. Jadi itu makanya oleh sebab itu kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengingani bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah itu berinkarnasi menurunkan firman-Nya kepada kehidupan Yesus Kristus. Jadi makanya waktu Yesus Kristus disembah sama umat manusia pada zaman dulu,
itu persembahan itu diterima ya, bukan ditolaknya. Persembahan itu diterima, nggak pernah dia menolak. Jadi kalau nanti Anda bertanya, di mana Yesus menyatakan saya Tuhan, memang itu tidak ada tertulis. Cuman, barang siapa yang datang menyembah dia, dia tidak menolak penyembahan itu, dia terima. Karena memang dia tahu, karena dia tahu tentang keilahian dia sendiri. Memang dia layak disembah dan dipuja. Itu dia, itu yang kami imani sampai sekarang. Jadi, masalah perinkarnasi yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mungkin pada zaman itu entah ada yang abang bilang dewa-dewa tadi, gimana proses dewa-dewa ini, saya nggak tahu nih. Mungkin ada perumpamaan yang dibuat pada zaman pada zaman Rasul Paulus, mungkin ada kemiripan, mungkin pada saat proses dewa orang itu bekerja, kuasa-kuasa lain kan kita nggak tahu. Masalahnya iblis sama apa itu beda-beda tipis kalau masalah kekuatannya. Oke. Itu yang kita Jadi oke, baik. Yesus nih, kita berbicara Yesus. Yesus mau dikenal sebagai reinkarnasi Elohim atau mau dikenal sebagai utusan Elohim? Kalau menurut iman kepercayaan saya, Yesusnya Bang, bukan kalian Bang. Yesus itu, kalau secara iman kepercayaan kami, Yesus itu adalah perinkarnasian dari Allah Bapa di sorga. Menurut Yesus, itu iman Kristen yang dari Paulus. Sekarang menurut Yesus, dia mengajar di tengah-tengah kaumnya, bermujizat di tengah kaumnya, supaya kaumnya menerimanya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mau sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, gini Bang. Kalau masalah itu, dia tidak ada menerima untuk apa dari manusia. Dia yang mau diterimanya. Cuman kalau setiap penyembahan datang kepada dia, itu diterima dia tidak menolak. Saya ulang lagi ya Bangku. Yesus datang di tengah kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Ya. Yang kami sebut anak Allah, Yesus namanya, ada itu Bang, ada tulisannya itu. Iya. Jadi menurut kami. Jadi menurut Yesus dia mau dikenal sebagai anak Allah. Tolong tunjukkan satu pernyataan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai anak Allah itu di mana? Oke, saya cari ya. Iya. Saya cari ya. Iya. Saya cari. Kalau ada kita rungkatkan ini Komal. Oke. Maaf ya teman-teman kalau kita agak pelan-pelan karena selama ini kita menggunakan narasi-narasi tegas, keras, susah untuk masuk. Mudah-mudahan dengan berlembut-lembut begini teman-teman yang masih bisa diselamatkan itu bisa kita selamatkan ya. Jadi jangan jenuh teman-teman di bawah, ambil kopi campur masako. Kalau misalnya mendengarkan Kristen bernarasi karena pasti tidak masuk akal, tidak sesuai dengan data yang ada di ucapan-ucapan Yesus. Halo, selamat malam saudara Christian Jupri. Bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Oke. Oh, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Iya. Salam kenal Bang Juma. Baik, Bapak mendengarkan yang saya narasikan bersama teman kita tadi? Iya, saya dengarkan. Oke. Berarti kita ada pada kesimpulan, kenapa Kristen ini diajarkan Paulus seperti konsep Roma Yunani. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa begitu, Bang Christian Jupri? Oke. Kalau abang tahu ya sejarahnya, sebenarnya Paulus ini kan rasul kedua setelah para murid. Ya. Jadi Anda kan tahu sejarahnya Paulus jadi murid dan backgroundnya dia adalah orang yang
Di mana Paulus memilih dia? Yesus memilih Paulus sebagai rasul. Kisah Rasul 9 ya. Itu terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, itulah memang keunikan Rasul Paulus ya. Berarti itu pengakuan sepihak berarti ya? Bukan sepihak. Itu sepihak dong, karena Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengakui, bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Di mana Yesus mengatakan aku memilih Paulus itu di mana, Bang? Ya Kisah Rasul 9 yang sudah jelas toh. Ya, itu kan Lukas yang menceritakan dan itu dituliskan tahun 60-an, Abangku. Siapapun yang menuliskan itu sudah betul sejarah gitu loh. Iya, sejarahnya ada makhluk halus yang datang kepada Paulus memilih Paulus, kan begitu? Iya kan? Ya, fitnah, enggak usah. Kok fitnah? Iya. Yesus sudah nggak ada, Bang. Abangku, Yesus sudah nggak ada di tahun 50-an ke atas itu. Paulus menulis suratnya itu sudah nggak ada. Meskipun Yesus sudah nggak ada di bumi. Iya betul, tapi dia kan Tuhan. Ya itu menurut konsep Paulus. Ini yang saya tanya ini. Nggak ada muridnya. Justru ketika ada sosok yang datang Pak Job, sosok yang datang dikira hantu sama murid. Makanya Lukas 24 nomor 37. Coba Anda baca. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Silakan baca sendiri. Ya Anda lah yang baca. Supaya nggak dibilang fitnah, Anda baca. Berani nggak? Pasti fitnah kok. Iya, silakan Anda baca. Sekarang gini. Nah, baca dulu. Lukas 24. Lukas 24 nomor 37 coba dibaca. Kita nggak bergeser kalau Anda belum baca. Itu cerita tentang apa? Ya, ketika kemudian ada makhluk dari kuburan keluar, murid-muridnya menganggapnya hantu. Mereka yang Iya. Artinya ketika kemudian muridnya menganggapnya hantu, justru kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Kalau bukan Tuhan, murid-murid nggak bisa bermujizat gitu loh. Saya ulang lagi, saudara, akurat mana orang yang bertemu langsung dengan sosok itu dengan kalian yang hanya ilusi menghayal? Tapi faktanya, faktanya apa? Faktanya apa? Kalian menjadi Kristen itu bukan dari Yesus, dari Paulus. Murid-murid Yesus ketika melihat sosok ini yang keluar dari kubur ini, murid-muridnya menganggapnya hantu. Kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana mereka yang murid atau kalian yang hanya pengikut dari Belanda? Ayo. Itu harus banyak belajar dulu cuma. Baca dulu. Kalau begitu baca dulu. Murid-murid menganggap hantu. Lukas 24 nomor 37 baca dulu. Baca dulu. Setelah tahu ternyata. Baca dulu Bang. Baca. Ini cuma. Kalian itu menganggap orang yang dianggap hantu oleh murid Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu. Baca dulu dong, jangan emosi gitu, jangan emosi. Baca dulu. Baca. Kan sudah Lukas 24 nomor 30 tuh baca. Apakah berhenti di situ aja ayatnya? Baca dulu sampai kemudian orang itu makan ikan goreng. Baca. Itu sudah. Jadi Anda percaya, Anda yakin, Anda percaya bahwa murid Yesus menganggap oknum tersebut yang keluar dari kubur itu sebagai hantu? Mereka menganggap, tapi sebenarnya bukan hantu. Nah, kenapa kemudian Anda lebih pintar daripada mereka? Kita lebih pintar. Kalau yang bangkit itu hantu, tidak ada kitab perjanjian baru menulis tentang Yesus. Sekarang Anda sudah jujur kan bahwa murid-murid yang mengira hantu kan? Masih anggapan kan? Iya, mereka menganggap Yesus itu hantu kan? Karena akui dulu. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapan. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapannya boleh, anggapannya. Ya, berarti sekarang Paulus
sebagai anak. Ini cuma Jupri, sama saya untuk kebenaran. Jupri. Pertanyaan saya langsung, saya tidak mengambil data lagi. Kesimpulannya adalah anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang asli atau anggapan Paulus yang bukan murid? Anggapan mana yang benar? Nah, saya tanya. Kok jadi bertanya? Selesaikan dulu di situ. Selesaikan dulu di situ, Abang Christian Jupri yang cakep. Anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang mengira orang ini keluar dari kubur hantu, atau suara dari langit, suara yang didengarkan Paulus anggapannya Tuhan? Mana yang betul? Paulus juga benar, murid-murid juga benar. Mana yang betul? Anggapan hantu? Semuanya betul. Anggapan Tuhan? Mana yang betul? Mana yang betul? Semuanya betul, cuma. Di mana kemudian murid-murid yang menuhankan dirinya Yesus itu di mana? Di mana? Boleh saya bicara, jangan dipotong ya. Iya boleh, silakan. Tapi kalau botol potong ya. Saya anggap kamu kalah. Iya nggak apa-apa, mau kalah kayak mau, yang penting nggak mencret kayak kamu. Silakan. Masalahnya begini cuma. Bangkitan Yesus kan suatu bentuk yang lain daripada yang setelah dilihat oleh murid-murid pada waktu hidup, sehingga anggapan hantu itu secara psikologis murid-murid menganggap yang lain gitu loh ya. Berarti murid-murid tidak diajarkan kalau dia akan bangkit keluar dari kubur kan? Sudah diberitahu sebelumnya. Nah, terus kenapa dianggapnya hantu? Itu kan masalah psikologis tuh. Dalam di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, itu di mana Yesus ajarkan? Oh, ini HP saya di bawah istri, Pak. Markus 9. Yesus sudah. Dia, anak manusia itu dia. 9:22 Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit. Sudah disampaikan. Cuma mungkin ya. Anak manusia ini siapa? Yesus. Nah, itu menurut anggapan Anda kan? Nah, itu anggapan Anda karena itu tanggapan Anda, itu anggapan Anda karena Anda pengikut Paulus, Bang Job. Iya, itu pasti. Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam ucapan beliau, Yohanes 12 nomor 31, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Sementara penyaliban, penangkapan, penyiksaan, itu adalah rekayasa iblis untuk menjadikan segala sesuatunya nantinya beralih orang-orang yang lemah akal untuk menyembah sosok tersebut. Nah, sekarang kita ada di penghujung materi. Kenapa orang Kristen menerima ajaran Theos turun ke bumi berinkarnasi menjadi Kristus, sementara orang-orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim turun ke bumi menjadi Yesus? Kenapa Kristen lebih percaya kepada Paulus daripada ajaran Yahudi? Tolong jangan dipotong ya cuma ya. Saya ngomong jangan dipotong. Oke? Kalau botol dipotong lah. Kan, kalau sedikit potong cuma takut bongkar kalau kamu bohong. Iya, silakan bohong saya mana? Pertanyaan saya dengarkan dulu. Kenapa Kristen? Dengar. Kenapa pola ketuhanan Kristen sama seperti Roma Yunani? Kenapa pola ketuhanan Kristen tidak sama yang diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Silakan. Anda tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian. Kenapa pola agama Kristen meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Yahudi? Konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada kaumnya, orang-orang Yahudi. Kenapa? Tidak ada konsep meniru Romawi. Nah, jadi yang Filipi, Anda baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Theos turun ke bumi menjadi Hermes. Paulus dianggap oleh orang-orang Roma
sebagai dewa Hermes. Kristen menganggap Yesus sebagai Theos Yesus. Bedanya di mana? Makanya belajar Alkitab secara baik. Nah, sekarang kau jawab. Orang yang belajar jawab. Saya ingin dengar. Silakan. Kamu harus belajar secara baik dan benar cuma ya. Ini cuma ya. Kan kamu harus saya beritahu dulu. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya kan orang-orang Kristen ya cuma. Dan dalam kitab Perjanjian Baru cuma itu menampilkan dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Kalau kamu comot-comot sepihak cuma, memang kelihatannya benar. Oh, ajaran Kristen itu kok ngambil dari Romawi. Sebenarnya tidak begitu cuma, tidak begitu ya. Jadi dari kitab Perjanjian Baru itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar dari hati nurani yang benar cuma akan menemukan dua konsep tentang Yesus. Karena masalahnya apa sih? Di dalam Kristen itu mengajarkan bahwa Yesus adalah inkarnasi atau Yesus adalah perwujudan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya dan juga ada sisi ketuhanannya. Begitu cuma. Kalau Anda kan hanya melihat satu sisi. Siapa yang kau jawab ini apa? Kau sudah mendoktrin, mendongeng. Nah. Ini bukan gereja, Jupri. Saya bertanya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan makanya jangan emosi. Emosi kok dipelihara. Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu meniru konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia? Kenapa kemudian tidak meniru, sabar dulu, kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru itu menuliskan ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, paham-paham orang Yunani, mereka mempercayai dewanya turun jadi manusia, bentuk Hermes, bentuk Zeus. Nah, hal inilah yang mau diperkenalkan oleh Paulus. Bahwa orang-orang Yunani, kamu mempercayai dewa-dewa itu. Tapi inilah kabar yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang benar turun ke dunia jadi manusia. Hendaklah kamu percaya Yesus. Sekarang tinggalkan dewa-dewa itu. Begitu. Jadi ketika Paulus datang ke orang-orang Yunani, ternyata konsep ketuhanan orang-orang Yunani ada kemiripan. Tapi kemiripan itu bukan berarti sama, tapi beda. Nah, karena kemiripan inilah, maka orang-orang Yunani sadar. Mereka diyakini, oh selama ini aku meyakini kepada dewa yang kosong ya, dewa yang fiktif ya. Ternyata saya menemukan jawabannya di sinilah. Yesus yang turun ke dunia jadi manusia. Begitu cuma, tapi ketika ayat-ayat ini kamu pegang cuma, akhirnya beralih maknanya. Kalau Kristen itu dari dewa, aduh kasihan aku sama kamu. Oke, baik, baik. Cuma aku menangis, kamu kok begitu cuma. Kasihan aku sama kamu cuma, kok salah paham terus dengan kekristenan, kok benci dengan kekristenan. Aku mengasihi kamu cuma, jujur aku mengasihi kamu. Aku tidak membenci kamu cuma, aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus jamah hatimu cuma. Ya. Boleh saya bicara? Okay. Boleh? Ya. Oke. Jadi gini Job, begini Job, dengarkan saya. Jangan cuma tua di fisik, ilmu meaning. Kamu mengatakan bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa agnostos theos menuju kepada penyembahan terhadap Yesus yang adalah inkarnasi siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi inkarnasi jadi manusia? Yohanes 1:1, Lukas 2:11, Yohanes 1:14. Itu ajaran siapa? Yang saya tanya
Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Sekarang Yesus turun ke bumi. Dia mau dikenal sebagai Elohim, berinkarnasi menjadi daging Yesus, atau dia mau dikenal sebagai utusan Elohim? Itu kuncinya. Supaya kita bisa tahu apakah ajaran Paulus ini ketika mengajak orang-orang Romawi Yunani menyembah kepada Kristus, dia menyembah kepada Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, atau Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos yang mereka sebut agnosos Theos, diberitakan dalam nama Yesus. Itu dulu. Itu tanggapanmu kan? Sekarang permasalahannya ada di Yesus nih. Benarkah Yesus ini adalah inkarnasi dari Elohim? Kalau benar, Yesuslah yang pantas mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku inkarnasi? Ingat pelajarin samamu ya. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa ada di tengah-tengah kita, yaitu Paulus. Barnabas adalah Zeus, Paulus ini adalah Hermes. Sehingga mereka datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan dia adalah inkarnasi daripada Elohim? Tunjuk dalilnya. Jangan Yohanes. Silakan. Dulu cuma ya. Memang, tolong ya, jangan dipotong loh ya. Jangan dipotong. Memang tidak ada ayat yang Saya tahu Yesusnya. Ternyata Anda mengatakan tidak ada. Sekarang yang mana saya harus percaya? Yesus atau Kristen? Saya harus percaya. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Kristen pagan? Kalau tidak ada bukan berarti salah juga. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya sekarang yang mana yang harus saya percaya? Inilah anakku yang kukasih dengar. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku kenan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, berarti Yesus dong yang harus saya percaya. Sekarang ternyata nggak ada ucapan Yesus kalau dia adalah inkarnasi Elohim. Lalu saya mau ikuti kamu. Mengikuti wahai. Kamu harus percaya. Saya harus percaya kepadamu. Penyembah dewa agnosis Theos. Terus kamu ingin mendikte saya? Kau mengatakan dan dijamah dalam nama Yesusmu? Nenek lu kiper. Yang harus saya percaya adalah Yesus, bukan lu. Sama hati cuma, haleluya. Nenekmu kiper. Dalam nama Yesus. Nggak laku. Ajaran setan nggak laku bagi saya. Yesus justru datang mengusir kamu. Yesus datang pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan bermujizat pakai namaku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kamu kalah cuma. Kalau tidak bersalahnya bukan berarti salah. Mana. Tugasmu sekarang mencari ucapan Yesus. Barang siapa dengar. Anda baca Yohanes 14. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Bapa, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan dan percaya kepada perkataanku. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya? Dia adalah inkarnasi Bapa. Mana?
Mana? Tidak ada. Tidak ada. Terus saya harus percaya apa nih? Terus saya kalau sudah dikatakan tidak ada, terus saya mau ngapain nih? Masih kamu. Hah? Saya mau percaya kepada siapa kamu? Sorry ya, Job. Sorry, Job. Kamu sudah ada pada titik nol. Saya menyatakan, Jupri, kamu sudah ada di titik nol. Kamu sudah jatuh. Kamu tak ada lagi perlawanan karena ternyata yang kau sembah itu adalah dewa orang Romawi Yunani. Makasih, Job. Thank you. Mudah-mudahan kamu bisa mendapat hidayah, dilembutkan hatimu meskipun kau sudah tua. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, bisa buka kamera, Mbak? Dari agama mana? Oh ya. Dari agama mana, sekte mana? Dari agama Kristen, Bang. Iya, bisa buka kamera. Bisa buka kameranya? Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Ya. Halo, selamat malam, Jenny. Jenny, bisa buka kamera, Abang Jenny. Halo. Halo. Minta bisa dibuka nih. Oke. Saya mau tanya-tanya boleh, Bang? Itu tema kita, Abangku. Siapa yang kalian sembah dengan menyebut Allah? Ya, saya sih pemahaman agama sih kurang, Bang. Halo? Iya, halo. 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 Ya. Saya sini, Bang, dalam beragama sih saya sih percaya sih semua agama itu baik gitu. Terus kalau Tuhannya turun ke bumi, itu baik. Tuhan turun ke bumi. Baiknya di mana, Bang, Tuhan turun ke bumi? Kalau yang itu sih. Betapa Ya, tidak Bang. adilnya Tuhan itu, betapa tidak baiknya Tuhan itu kalau dia turun ke bumi dan dia cuma ngopi di wilayah tertentu. Nanti Tuhan itu disebut baik, turun ke bumi kalau dia datang di setiap negara. Memperkenalkan dirinya, aku loh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu. Tapi kalau cuma 3 tahun, 33 tahun kepada orang-orang tertentu, sudah gitu juga dia dibunuh sama orang ada di situ. Apa baiknya, Bang? Ya, betul juga sih, Bang. Iya. Saya sih dalam beragama sih saya sih gimana yang pasti aja lah sih. Agama apa ini? Protestan atau Katolik? Saya dulu sih, Bang, Katolik, Bang. Tapi saya pindah ke Kristen. Sebenarnya saya tuh tidak paham dengan aliran 14. Saya sih tidak paham dengan aliran Katolik. Saya ini pindah agama gitu dari Katolik ke Kristen. Soalnya Katoliknya saya bilang agamanya tidak sesuai dengan pemahaman saya. Gitu. Ya, bedanya Katolik dengan Protestan apa? Bedanya kalau di Katolik kan ada patung Yesus ya. Patung Yesus. Sementara di Injilnya saya baca bahwa di Alkitab itu tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun. Karena saya meninggalkan Katolik. Iya, Keluaran 20 jangan ada patung.
Terus kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ulangan 13, Keluaran 20. Terus kemudian orang Protestan membuat ilah baru bernama Kristus. Itu gimana? Ada ilah dalam bentuk manusia, di mana manusia itu tak bisa ngapa-ngapain. Kok diilahkan, kok disembah? Apakah rusak itu kalau misalnya kita menyembah kepada sesama manusia? Ya itulah Bang, saya kan di Katolik nih, saya pindah ke Protestan. Sama aja Bang, pindah ke kandang yang satu ke kandang yang lain sama aja. Saya sih berprinsip kayak gini ya Bang. Tuhan itu kan baik, walaupun agama yang agama yang saya seperti ini agama yang tak baik. Kenapa gitu Tuhan menciptakan agama ini itu? Ya Tuhan memberikan akal, itu aja. Tuhan memberikan akal untuk supaya kita menemukan Tuhan yang benar itu siapa. Akal ini yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Ini ya Bang, saya sih nggak ada kemampuan untuk debat gitu. Cuman saya sih berpikiran kayak gini ya Bang ya. Usia Jadi, berapa sekarang? Usia saya 24 Bang. Oke. Saya sih mau tanya aja ya Bang ya. Kadang tuh pernah saya tanya ke pendeta saya, sebenarnya mereka pun juga bisa menjawab. Tapi mau saya tanyakan gitu. Tanya apa rupanya? Tanya masalah ini ya Bang ya. Saya nih pernah baca di ada Injil yang tangan gitu. Gimana? Ya Injil yang saling tentangan. Contohnya? Yang masa Raja Asia kan tuh. Yang ada usianya, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu itu banyak dalilnya. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang jumlah-jumlah ini jumlah angka di dalam Bible itu sangat signifikan. Itu banyak data-data seperti itu. Banyak kali pun terus Bang. Tapi ya Bang, saya ini kan mau bertanya nih. Iya. Kenapa gitu di dunia ini ada gitu banyak agama gitu? Kenapa enggak satu agama aja gitu? Agama sebenarnya di atas muka bumi ini itu sama, satu aja dari Tuhan ya. Jadi keteraturan hidup, ketidakkacauan hidup manusia itu sebenarnya konsepnya cuma satu. Apa itu? Agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Cuma satu. Ya Bang. Cuma satu agama itu. Agama yang benar maksudnya. Tuhan mengatakan satu konsep itu cuma satu. Cuman manusia bikin agama-agama buatan mereka sendiri. Manusia diciptakan kalau satu keyakinan aja, tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tetapi karena manusia memiliki kehendak bebas, manusia itu kemudian punya karya, punya keinginan cipta, sehingga manusia mampu menciptakan ya Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mampu menciptakan agama-agama mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang benar dan meninggalkan agama yang benar. Gitu, Bung. Oh ya, saya sih paham sih maksud Bang. Gini ya Bang ya. Terkadang ini saya nih mikir dulu. Terkadang ini saya ini masih berpikir dulu Bang. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Saya sih agama yang masuk akal. Sekarang pencapaian tertinggi manusia di atas muka bumi ini dibandingkan makhluk lain itu ditopang oleh apanya? Oleh tangannya, kakinya, perutnya, mulutnya, atau akalnya? Akal sih. Akal.
singa, harimau, gajah, kuda, sapi, kerbau, kuda nil, makhluk Tuhan. Besar Ya. mereka ini. Tapi tidak mampu berkarya. Manusia itu kecilnya, tapi dia ada senjata berupa akal. Dia bisa menundukkan dunia ini. Berarti alat yang dipakai untuk menembus kemudian keberadaan pencipta kita itu akal. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya kudu ditinggalkan dong. Ya ditinggalkan. Karena agama itu sudah pasti masuk akal. Agama yang benar itu pasti rasional. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya ditinggalkan. Contoh misalnya, ada sebuah agama melihat seekor sapi dan mengatakan sapi ini adalah ayam. Apakah agama itu benar? Ya sih. Agama itu benar nggak menurut abang kalau ada sebuah agama, seekor sapi diajarkan kepada pemeluk agamanya bahwa sapi ini adalah ayam? Ya, Benar agama itu? Tidak benar. Kalau dia mengatakan seekor sapi, sepenuhnya sapi dan sepenuhnya ayam, benar nggak agama itu? Enggak benar. Kalau ada agama melihat manusia dan mengatakan manusia ini yang dilahirkan manusia ini adalah Tuhan, benar enggak agama itu? Hah? Ya udah. Selesai kita kan? Ya, selesai kan? Agama Anda mau Katolik, mau Protestan, mau apapun, mereka melihat anak Maria itu sebagai Tuhan. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, ya agama itu tidak benar. Ya memang tidak. Sesederhana itu, saudara. Kalau mau mencari agama yang benar. Sekarang begini, berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah Tuhan itu ada menurut saudara? Ada sih. Meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri. Ada pasti. Meskipun tidak nampak. Ada. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Karena sesuatu yang ada ini kan pasti ada yang menciptakan. Ya udah, masuk Islam. Di Islam lah itu bang, kami taat beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa harus menjadikan dia makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ bentuknya. Tidak perlu. Karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat tekun beribadah, tunduk kepada sembahan. Tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa. Namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau masuk ke kamar, Anda masuk ke kamar, kunci dari dalam. Apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya melihat sih. Kalau dalam lemari ada laci, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Lihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Benar sih bang. Lalu untuk apa Tuhan turun ke bumi, Cahayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Ya, selesai. Itu sudah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Wah, umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk.
Jangankan batu, Yesus yang sakti mantraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu, saudara. Ada lagi? Ya, gini ya Bang ya. Cuma saya ini mau pertanyaan nih. Nih ya Bang ya, saya tanya yang ini aja. Ini misalkan lah Bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Misalnya dia ini belum mengenal Islam, apakah dia masuk neraka gitu? Ya, sekarang ini Bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Tuh sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan? Itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia, tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka, tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir ini ada apa? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, orang-orang di sekeliling Islam itu berpikir, ini seruan apa? Ini seruan apa? Kenapa kompak semua? Seluruh dunia kok begitu? Harusnya berpikir, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Harusnya berpikir, kenapa kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam kekal di neraka? Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri. 1400 tahun lebih ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun.
Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun. Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang. Al-Quran itu sudah berubah. Al-Quran itu sudah bergonta-ganti. Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran, kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara. Di mana-mana berubah. Di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana? Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan. Satu gedung berkumpul orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika. Satu akidah Islam, dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo. Ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang kulitnya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari Nabi Muhammad lisannya ini. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda. Bacaan itu gak boleh dirubah oleh siapapun, gak boleh dirubah oleh kekuatan militer, tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter, tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun, gak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finnar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel?
Bahasa Ibrani, apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik, apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untayan lisan, untayan kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb, inilah yang dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Tidak naruh. Tidak. Ucapan Nabi Muhammad nih. Semua nih. Ini untayan kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini. Dan tidak pernah berubah. Sekarang begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa? Sampai. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu, saudara. Silakan. Ya. Iya, Bang ya. Yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung kekuatan. Kalau kita baik masuk surga, gitu. Yang masuk neraka, gitu. Itu gimana tuh, Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anggap ini mungkin satu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih, Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia, maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur. Kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja. Bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Bisa sih. Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga. Akan tetapi ridha Allah, ridho pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya. Jatuh bangun lagi, bermaksiat,
mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha, dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada pencipta. Ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalika liyaumut tagabun. Orang Islam itu, ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir, sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka. Kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barzakh. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh, tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah, billah kepadaku, Allah, wa ya'mal salihah, yukaffir anhu sayyi'atih. Maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya, dan memasukkan kemudian kemana? Khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu, ketika mereka hidup di dunia ini, benar-benar tunduk kepada perintah Allah. Ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan. Tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah. Ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka. Jangan karena ingin masuk surga. Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta. Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan